Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul izzati wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali dalam rangkaian kegiatan Chemistry Pariskian 1442 Hijriah. Dan pada kesempatan kali ini, di puasa hari ke-12 ini, kita masih diberikan nikmat sehingga kita masih bisa merasakan berpuasa di hari ke-12. Dan semoga amal ibadah kita selama bulan puasa ini selalu mendapat ganjaran dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para soimin dan soimat rahimakumullah, kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan tentang bersedekah dan jalan menuju kebahagiaan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa memang dalam ajaran agama Islam banyak sekali amal-amal perbuatan baik yang apabila kita lakukan ini mendapat ganjaran yang luar biasa. Apalagi ketika kita mampu melakukan setiap ibadah amaliyah yang kita lakukan, baik hablum minallah maupun hablum minannas, ini dengan rasa yang ikhlas, tulus, dan semata-mata hanya untuk beribadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pastinya ganjaran yang akan kita dapatkan ini tidak terhitung nilainya. Dan itu semua adalah bekal kita untuk senantiasa nanti menghadapi kehidupan yang kelak, kehidupan yang kekal di akhirat sana. Kemudian berbicara bersedekah, mengapa sedekah ini bisa menjadi jalan kebahagiaan? Karena memang perlu kita ketahui bersama, melalui sedekah apapun yang kita lakukan, seperti misalnya kita melerai, melihat kemungkaran di depan mata kita, kemudian kita datang ke tengahnya dan melerainya, itu sudah bagian dari sedekah. Niat kita dari rumah melangkahkan kaki berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah, itu sudah termasuk ke dalam sedekah. Di perjalanan ke masjid kita membersihkan jalan, menyingkirkan kayu dan duri-durian yang menghalangi jalan agar orang lain bisa melewatinya, itu pun sudah sedekah. Bahkan hal terkecil, tersenyum saja kita kepada sesama ikhwan muslim, dan itu sudah sedekah. Segala sesuatu yang ada di hidup kita, apabila kita lakukan dengan baik, dengan ikhlas, dan itu bernilai positif, maka itu sudah menjadi sedekah untuk kita. Maka dapat dibayangkan apabila setiap perbuatan yang kita lakukan semasa hidup ini bersifat baik dan dilakukan dengan ikhlas, maka sungguh keberkahan akan senantiasa datang kepada kita. Dan apabila sudah kita berbicara berkah, maka segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita miliki ini akan selalu kita rasa cukup, dan kita akan selalu merasakan kebahagiaan karena berkah tadi yang selalu meliputi diri kita. Maka dari itu, marilah kita perbanyak sedekah agar selalu senantiasa hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, melalui bersedekah juga perlu kita ketahui bahwa dengan bersedekah ini dapat menolak bala, dapat menolak musibah. Karena apa? Karena selain tadi bersedekah yang saya sebutkan, kita juga bisa bersedekah kepada mereka yang membutuhkan, kepada fakir, kepada miskin, kepada anak-anak yatim. Bayangkan jika kita bersedekah kepada anak yatim,
Kemudian anak yatim ini mendoakan kita agar selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah. Kemudian doa anak yatim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dipastikan hidup kita akan selalu senantiasa terhindar dari mara bahaya, terhindar dari malapetaka. Kemudian melalui bersedekah juga hidup kita akan selalu senantiasa terasa bahagia. Karena perlu kita ketahui, sejatinya sedekah yang kita berikan ini kekal di sisi Allah. Apapun yang kita sedekahkan atas lillahi ta'ala dengan niat yang baik, maka ini akan kekal di sisi Allah. Maka apapun yang kita sedekahkan ini sejatinya akan menjadi penolong kita kelak nanti di akhirat nanti. Karena kehidupan di dunia hanyalah kehidupan yang fana dan sementara. Sesungguhnya kehidupan yang kekal dan abadi adalah di akhirat. Maka bagaimana kita mampu mengumpulkan, membekali hidup kita agar nanti ketika kita di akhirat hidup bahagia, maka perbanyaklah sedekah selagi di dunia. Karena sesungguhnya melalui bersedekah juga ganjaran yang kita dapatkan ini sungguh sangat berlipat ganda. Apalagi apabila kita bersedekah di bulan yang suci ini. Bukan hanya sedekah, setiap amal ibadah kita di bulan yang suci ini akan selalu senantiasa dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melakukan bersedekah di hari Jumat, sama ganjarannya pun akan selalu dilipat gandakan. Di hari Jumat dan di bulan suci Ramadan sudah tidak terbayangkan berapa ganjaran yang kita dapatkan dari sedekah yang kita lakukan. Para shaimin dan shaimat rahimakumullah, tentunya tiada lain di bulan yang sangat suci ini kita semua berharap semoga amal puasa kita, amal ibadah kita ini senantiasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari-hari puasa ke depan ini bisa kita lalui dengan ringan. Maka dari itu semoga apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita temui ke depan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita lakukan bersama semata-mata untuk mendapatkan ridho dari. Amin ya rabbal alamin. Para shaimin dan shaimat, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap jiwa